Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi mengenai sistem pendidikan nasional. Namun sebelum itu, saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan mengenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri yaitu Kadek Rispa Dwi Anggayasa dengan NIM 21170111011. Selanjutnya ada Kadek Dina Lestarini dengan NIM 21170111078. Dan yang terakhir ada Made Ayu Dwi Lasmini dengan NIM 21170111039. Lalu, adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada penjelasan sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya ada pelaksanaan pendidikan di masa pandemi. Dan yang terakhir, kebijakan anggaran pendidikan di Indonesia. Baik, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penjelasan sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sistem pendidikan Indonesia sudah diatur sedemikian rupa pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan menimbang bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan dalam menghadapi tantangan yang sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga memerlukan pembaruan pendidikan yang terencana, terarah, dan berkesinambungan. Hal tersebut berarti bahwa sistem pendidikan di Indonesia dituntut untuk dapat terus berkembang mengikuti zaman dengan melakukan berbagai pembaharuan, sehingga generasi penerus bangsa dapat berkembang melalui pendidikan di Indonesia. Sebenarnya, pengertian sistem pendidikan nasional telah tercantum pada ayat 1 pasal 3 yang berbunyi, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Maka, dapat kita simpulkan bahwa sistem pendidikan nasional merupakan usaha untuk menghasilkan proses serta suasana belajar agar pelajar dapat aktif dalam mengembangkan kemampuan pribadinya. Dengan adanya pendidikan ini, diharapkan agar peserta didik memiliki akhlak, kecerdasan, penguasaan diri, maupun keahlian yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa ini. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Kadek Dina Lestarini. Pelaksanaan pendidikan di masa pandemi. Saat ini dunia pendidikan terdampak imbas sangat besar di masa pandemi ini. Sekolah tatap muka langsung belum dibolehkan karena kita harus turut memutuskan wabah rantai virus COVID-19 ini. Jangan sampai terkena pada generasi penerus bangsa. Banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan. Saat ini pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, salah satunya meliburkan aktivitas tatap muka seluruh lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Pelaksanaan pendidikan di masa pandemi dengan beberapa metode. Yang pertama, project based learning, yaitu metode belajar kelompok yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, ada daring method, yaitu metode yang paling banyak digunakan karena mengajar tatap langsung belum bisa dilakukan. Belajar ini biasanya dilakukan dengan Zoom, Classroom, maupun Google Meet. Yang ketiga ada luring method, yaitu metode dengan melakukan kegiatan belajar dengan tatap muka langsung tetapi jumlah pesertanya terbatas. Baik, yang keempat ada home visit method. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. Dengan demikian, materi akan diberikan kepada siswa bisa disampaikan dengan baik karena materi pelajaran dan tugas langsung terkena dengan baik di bawah bimbingan guru. 5. Ada integrate kurikulum, yaitu metode dengan pemberian proyek kepada peserta didik yang dimana proyek tersebut berkaitan dengan beberapa mata pembelajaran. Dalam metode ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan mata pelajaran dari mata pelajaran lain. Di sini yang keenam, blended learning, yaitu metode perpaduan antara daring dan tatap muka yang dimana peserta didik melakukan pembelajaran di rumah, tetapi melalui Zoom maupun Google Meet. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Metode ini efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar. C. Kebijakan anggaran pendidikan di Indonesia. Anggaran pendidikan adalah bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kementerian Pendidikan yang digunakan untuk menjalankan sistem pendidikan.
Dana dari pemerintah ini nantinya akan digunakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 pada Pasal 2 Ayat 1 yang dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, bersama masyarakat. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat itu sendiri, peserta didik, orang tua, ataupun wali peserta didik, dan pihak yang lainnya yang memiliki peran penting dalam bidang pendidikan. Yang kedua yaitu pada pasal 31 ayat 4 Undang-Undang 1945 juga terdapat peraturan yang menyatakan bahwa negara harus memprioritaskan dana untuk kepentingan minimal atau paling sedikit sejumlah 20% dari seluruh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dan hasil implementasi yang dilakukan pada pemerintah melalui rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI di tahun 2021, hasil rapat tersebut telah menetapkan bahwa 20% dari APBN yang berjumlah 550 triliun dialokasikan sebagai dana pendidikan. Dari 20% dana tersebut, Kemendikbud hanya mengelola sebanyak 14,8% saja atau sekitar 81,5 triliun. Pada tahun ini, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah meningkat dari tahun sebelumnya, tahun 2020 yaitu 508,1 triliun. Perubahan besar dana tersebut dikarenakan untuk meningkatkan kualitas SDM. Kemajuan suatu bangsa sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut. Dan di masa pandemi ini, agar siswa yang kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh, disediakanlah internet gratis oleh pemerintah untuk melaksanakan pendidikan. Baik, sekian video penjelasan tentang pendidikan nasional dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!